Sejarah berdiri Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Lampung. Sumber sejarah yang dijadikan acuan para sejarawan adalah catatan Ai Tsing, seorang biksu Cina yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-7. Letak kerajaan Tulang Bawang dari catatannya diketahui bahwa Tsing pernah singgah di kerajaan yang ia sebut sebagai Tolang Po Huang atau Tulang Bawang yang berada di pedalaman Pulau Sumatera. Karena kurangnya sumber sejarah, ibu kota kerajaan Tulang Bawang belum dapat diketahui secara pasti hingga saat ini. Akan tetapi, seorang ahli sejarah bernama Dr. J.W. Narding menduga bahwa pusat pemerintahan kerajaan ini berada di hulu Wai Tulang Bawang, tepatnya berada di pada sekitar 20 km dari pusat kota Menggala. 1. Prasasti Palas Pasemah, akhir abad ke-7. Prasasti ini telah diketahui keberadaannya pada tahun 1958 di Desa Palas Pasemah dekat Kali Anda, Kabupaten Lampung Selatan. Prasasti ini ditulis dalam 13 baris, berhuruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak memiliki angka tahun, namun berdasarkan paleografinya dibuat pada akhir abad ke-7. 2. Prasasti Batu Bedil akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10. Prasasti ini ditemukan di Desa Batu Bedil, Kecamatan Pulau Punggung, Kabupaten Tanggamus. Prasasti dipahat pada sebuah batu berukuran tinggi 175 cm, lebar 60 cm, dan tebal 54 cm, sebanyak 10 baris dengan huruf Jawa kuno akhir abad ke-9 atau abad ke-10, berbahasa Sanskerta. 3. Prasasti Bungkuk, akhir abad ke-7. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1985 di Desa Bungkuk, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Prasasti ini seluruhnya terdiri dari 12 dan 13 baris tulisan berhuruf Palawa dan Melayu kuno. Keadaannya sudah sangat usang dan rusak. Beberapa baris pertama dan terakhir tidak dapat dibaca sama sekali. Dari baris yang dapat dibaca, isinya berupa kutukan yang sama dengan yang terdapat pada prasasti Palas Pasemah. Bulauno berdiri berasal dari Cina, Bio Bangka, Bumi Kamantaka, Bumi Loka, Minak Pati, Pajurit, Minak Tabu, Galau, dan lain-lain. Salah satu catatan yang ditemukan di Cirebon diketahui bahwa keseluruhan raja kerajaan Tulang Bangka adalah 12 orang. Kondisi perekonomian kerajaan Tulang Bawang, yaitu wilayah kerajaan ini yang berdiri di sekitar lembah sungai, umumnya bertanah subur, sehingga kegiatan pertanian menjadi andalan. Namun demikian, sungai yang dapat dilayari pada saat itu hingga bermuara ke laut juga dapat menunjang kehidupan perdagangan apabila wilayah Lampung sudah sejak dahulu terkenal dengan lada, emas, dan damar. Bahkan ketiga benda tersebut yang menyebabkan Sriwijaya menaklukkan Lampung. Kehidupan politik pada masa kejayaannya, Kerajaan Tulang Bawang memiliki sistem pemerintahan demokratis yang dikenal dengan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut dengan kata mego atau megou dan megolo yang berarti marga yang utama. Masuknya pengaruh Depide et Impera menyebabkan penyeimbang marga yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan slapon. Sela berarti duduk bersila atau bertahta, sedangkan pon ataupun adalah orang yang dimuliakan. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Lampung. Sumber sejarah yang dijadikan acuan para sejarawan adalah catatan Ai Tsing, seorang biksu Cina yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-7. Pada tahun 686, negara tersebut telah mengirimkan para ekspedisinya untuk menaklukkan daerah-daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karenanya, diperkirakan sejak masa itu kerajaan Tulang Bawang sudah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, atau daerah itu tidak berperan lagi di pantai Lampung Timur. Sejarah berdirinya, penemuan Arca Wisnu yang menjadi dasar dari informasi tentang kerajaan Kota Kapur menjadi bukti kehadirannya di abad 5-6 Masehi.
Disebut-sebut bahwa asal-muasal dari kerajaan ini berawal dari perkembangan peradaban lokasi yang berada di daerah jalur perdagangan internasional. Selain itu, daerahnya pun menjadi sentra penghasil kayu kapur. Tingginya arus transaksi di masa tersebut menjadi pencetus alasan berdirinya kerajaan Kota Kapur. Prasasti bukti. Prasasti Kota Kapur memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan berangka 608 Saka atau 686 Masehi. Prasasti itu ditemukan pertama kali oleh J.K. Meulen pada tahun 1892 di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Silsilah raja yang memimpin di kerajaan Kota Kapur masih belum diketahui secara pasti, bahkan di situs prasasti Kota Kapur tidak dijelaskan mengenai raja kerajaan Kota Kapur. Kondisi perekonomian. Kehidupan ekonomi yang ada di kerajaan Kota Kapur tidaklah berbeda dengan kerajaan lainnya yang berada di wilayah pesisir. Karena letak yang berada di pesisir atau dekat dengan laut, mereka membentuk sebuah perdagangan maritim. Keruntuhan Kerajaan Kota Kapur. Keruntuhan dari Kerajaan Kota Kapur disebabkan karena banyaknya perompak kapal asing, sebab posisi Selat Bangka yang sangat strategis sebagai gerbang menuju Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut membuat Raja Daputang Hyang, penguasa Kerajaan Sriwijaya, mengirim bala bantuan dan bernegosiasi dengan Kerajaan Kota Kapur. Perluasan Sriwijaya bertujuan untuk menguasai seluruh jalur niaga di sepanjang garis pantai Sumatera. Akibatnya, Kerajaan Kota Kapur bersepakat atas tawaran kerjasama terhadap perompak dari Kerajaan Sriwijaya. Hal inilah awal dari runtuhnya Kerajaan Kota Kapur. Kondisi politik. Kehidupan politik Kerajaan Kota Kapur terkait dengan riwayat kepemimpinan di Kerajaan Kota Kapur. Belum terdapat data yang menunjukkan siapa saja raja yang pernah menjadi pemimpin dan berkuasa. Namun demikian, dapat diketahui bahwa kehidupan di wilayah tersebut dilindungi dengan keberadaan benteng pertahanan yang terbuat dari tanah dan bentuknya memanjang. Benteng itulah yang sudah banyak berperan dalam mempertahankan wilayah dari serangan Kerajaan Sriwijaya di masa akhir abad 7 Masehi. Pada saat itu, Sriwijaya berupaya melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, akhirnya Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Bangka yang ditandai dengan inskripsi Sriwijaya 686 Masehi. Tinggi benteng tersebut mencapai 2-3 meter. Benteng ini dibuat dalam bentuk 2 tanggul, yang setiap tanggulnya memiliki panjang berkisar 1.200 meter dan 350 meter. Berdasarkan penanggalan pada tanggul, diketahui bahwa usianya mencapai 530 sampai 870 Masehi, terhitung sejak pertengahan abad ke-6.